Ya, berikutnya kita akan membahas mengenai teorema Pappus-Guldinus. Eh, Teorema Pappus-Guldinus ini mula-mula dirumuskan oleh seorang ahli geometri yang bernama dari Yunani ya, yang bernama Pappus itu pada abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian diteruskan gitu atau dinyatakan kembali oleh seorang ahli matematika atau matematikawan dari Swiss yaitu Guldinus atau Guldin gitu ya, yang hidup di abad 16 sampai ke abad 17 gitu ya. Teorema Pappus-Guldinus ini mencakup permukaan dan benda putar. Nah, sebelum kita bahas mengenai teorema Pappus-Guldinus, kita definisikan dulu yang namanya permukaan putar dan benda putar. Gitu ya. Permukaan putar itu adalah permukaan yang dapat dibentuk dengan memutar kurva terhadap sebuah sumbu yang tetap gitu. Misal, kita bisa membuat permukaan seperti kulit bola begitu ya dengan memutar sebuah busur ABC begitu. Gambar yang pertama gitu ya. Atau kita bisa juga mendapatkan sebuah permukaan kulit kerucut dengan memutar garis AB gitu terhadap sumbu AC begitu ya. Atau kita juga bisa mendapatkan permukaan seperti kulit donat gitu ya dengan memutar uh, lingkaran yang pada gambar ketiga itu terhadap sumbu AC. Nah, itu definisi dari permukaan putar. Kemudian, definisi dari benda putar adalah benda yang dapat dibentuk atau dapat diperoleh dengan memutar sebuah bidang terhadap sebuah sumbu. Misal, kita bisa mendapatkan sebuah bola dengan uh, memutar ya, memutar bidang setengah lingkaran terhadap sumbu. Kita juga bisa mendapatkan sebuah kerucut dengan memutar segitiga terhadap sumbu. Dan juga kita bisa mendapatkan sebuah donat begitu ya dengan memutar lingkaran terhadap sumbu di luar dari lingkaran tersebut. Nah, itu ya, kita sudah mendefinisikan yang namanya permukaan putar dan benda putar. Permukaan putar dibentuk dari garis, sedangkan benda putar dibentuk dari luasan atau bidang. Nah, teorema Pappus-Guldinus itu ada dua. Teorema yang pertama, bahwa luas permukaan putar itu sama dengan panjang kurva pembentuk, ya, panjangnya, dikali dengan jarak tempuh dari titik berat kurva ketika dia diputarkan, gitu ya, ketika permukaan itu dibentuk. Nah, contoh begini, kita memiliki sebuah garis, ya, garis L gitu, kemudian kita putar dia ke sumbu X, maka kita bisa tahu bahwa luas dari benda yang dibentuk dari garis tersebut itu sama dengan panjang L dikali dengan uh, jarak yang ditempuh oleh titik berat dari L itu gitu. Jadi kita bisa tulis bahwa luas sama dengan keliling dari lingkaran yang dicakup oleh titik berat L dikali dengan panjangnya. Keliling itu 2pi R gitu ya. Dengan R itu adalah jari-jari dari lingkaran. Maka karena ordinat dari titik berat garis L itu adalah Y, sehingga kita dapat luas itu adalah 2pi Y dikali dengan L. Itu teorema yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema yang kedua. Teorema yang kedua itu bilang bahwa volume dari benda putar itu bisa kita dapatkan dengan mengkalikan ya luas dari bidang pembentuknya dengan jarak yang ditempuh oleh titik berat dari bidang ketika bidang tersebut diputar atau ketika bendanya dibentuk, gitu ya. Misal kita memiliki sebuah luasan A yang memiliki titik berat C, gitu ya. Kemudian kita putar tuh si A-nya. Maka volumenya bisa kita ambil atau bisa kita dapatkan dengan mengkalikan luas dari bidang A dikalikan dengan keliling dari lingkaran. Keliling lingkaran ini adalah menggambarkan jarak yang ditempuh oleh titik berat dari luas bidang A tersebut. Ya. Nah, rumus keliling adalah 2πr, sedangkan absis dari titik berat itu adalah Y, sehingga kita bisa mendapatkan volumenya adalah 2πy
kali dengan A. Gitu ya. Mari kita bahas sebuah contoh. Misal, kita memiliki sebuah bidang, ini bidang pada contoh pada pertemuan yang lalu ya. Misal, si bidang ini kita putar terhadap sumbu X. Misal kalau bidang ini kita putar terhadap sumbu X, maka bisakah kita menentukan volumenya gitu ya? Tentu saja bisa. Nah, dari ini sudah dihitung di pertemuan yang lalu ya, bahwa luasnya adalah 11 inci kuadrat. Kemudian momen pertama terhadap sumbu Y atau Q-nya sama dengan 11,5. Dan momen pertama terhadap sumbu X atau Qx-nya sama dengan 39,5. Kalau ini lupa, dilihat aja di pertemuan yang lalu ya, atau di video yang sebelumnya, yang membahas mengenai titik berat begitu ya, yang bagian pertama. Ini sudah dihitung nih. Oke, kita gunakan teorema Pappus-Gulinus, bahwa volume itu bisa dihitung dengan mengkalikan luas atau A dengan jarak yang ditempuh oleh titik berat dari benda tersebut, gitu ya, atau dari bidang tersebut ketika si bidangnya diputar. Jadi 2V Y A. Nah, Y kali A itu kan adalah momen pertama terhadap sumbu X ya, yang besarnya sama dengan jumlah dari YA. Ya, jumlah dari YA. Jadi kita bisa masukkan tuh, bahwa besarnya adalah 2V kali 39,5. Sehingga kita dapat 248 inci pangkat 3. Itu merupakan volume dari benda tersebut ketika dia diputar terhadap sumbu X. Nah, tugas kamu adalah bagaimana jika dia diputar terhadap sumbu Y. Silakan gunakan teorema Pappus-Gulinus untuk menentukan volume dari benda putar yang dibentuk ketika benda ini diputar terhadap sumbu Y. Silakan dikerjakan.